على ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullahi jalla wa ala wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Sampai mana terakhir Abu Zahra? Kayak dikasih tanda, yang lain? Ada kasih tanda. Wa innama muradu hidayah. Qala al-musannif rahimahullah wa innama muraduhu ma ta'akilu 'anillahi jallat 'azamatuhu al-khitaba
mata adzajiru mata a'tabiru lianna tilawatal qur'ani ibadatun wal ibadatu la takunu bi ghaflatin wallahul muwaffiqu lidzalik. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, beliau menjelaskan wa innama muraduhu, dan sesungguhnya yang dimaksud oleh beliau sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Ibn Husain pada pertemuan lalu ketika beliau menyatakan bahwa seseorang yang membaca Quran itu seharusnya dia memahami hukum Allah, memahami hikmah-hikmah hukum tersebut, sehingga dia bisa mempelajarinya dengan mengambil pelajaran atau mentadaburi Al-Quran. Dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengenal kewajibannya. Nah, yang dimaksud oleh beliau, mata aqilu anillah jallat azamatuhul khitaba. Kapan ketika kita membaca Al-Quran, maka kita harus bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran yang kita baca tadi. Maka kita berpikir, apa yang kita pikirkan di situ? Mata aqilu anillah jallat azamatuhu al-khitabah. Kapan aku bisa memahami khitab dari Allah, tuntutan perkataan Allah? Yang pertama, jadi ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, satu pertanyaan yang muncul dalam benak kita, yang pertama ketika kita baca ayat Allah, maka harus muncul dalam benak pertanyaan kita, kapan saya bisa memahami ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan saya bisa memahami ayat yang dibaca? Surah demi surah, ayat demi ayat, ungkapan demi ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita bisa memahaminya? Mata azdajiru, kapan aku ini bisa tersadar, bisa terjaga? Mata a'tabiru, kapan aku bisa mengambil pelajaran darinya? Jadi membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, akan tetapi ketika kita membaca Al-Quran, maka di dalam perasaan kita harus muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kapan bisa baca tafsirnya? Kapan bisa memahami ayatnya? Dan kapan bisa mengambil pelajaran darinya? Li'anna tilawatal Qur'ani ibadatun. Karena yang membaca Al-Quran, yang namanya baca Al-Quran itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ibadatu la takunu bi ghaflatin, sementara yang namanya ibadah tidak boleh dilakukan dengan jiwa yang lalai, bi ghaflah. Baca Al-Quran tapi pemikirannya jauh, menerawang ke dunia luar. Baca Al-Quran tapi pikiran kita terbang kemana-mana. Kita baca Al-Quran tapi alam pikiran kita berselancar ke dunia ini. Ini dikatakan ghaflah. Orang baca Al-Quran tapi lalai hatinya. Ibadah tidak boleh dilakukan disertai dengan jiwa yang lalai. Harus fokus tentang apa yang ia baca dan mengambil pelajaran darinya. Khusyuk ketika baca Al-Quran. Wallahul muwafiq, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang bisa memberikan taufik, bimbingan dalam perkara tersebut. Kemudian riwayat yang kedua, Imam Al-Ajuri rahimahullah membawakan sebuah riwayat dari Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abdul Hamid Al-Wasiti. Beliau mengatakan, haddatsana Zaid bin Akhzamah. Zaid bin Akhzamah meriwayatkan kepada kami, beliau mengatakan,
haddatsana Muhammad bin Al-Fadl. Muhammad bin Al-Fadl meriwayatkan kepada kami, beliau mengatakan haddatsana. Jadi sana itu haddatsana singkatan. Kalau dia akhbarona ana. Nah, ini biasanya dipakai dalam kitab-kitab hadis. Jadi para ulama ketika mereka menuliskan hadis itu biasanya disingkat. Kita juga sering begitu ya, DST dan seterusnya. Sebagai berikut SBB dan lain-lain, DLL, Allah Subhanahu wa taala, SWT. Nah, kalau ini nggak boleh. Kenapa zikir? Jadi kalau kaitannya dengan zikir nggak boleh disingkat-singkat. Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Nah, ini nggak boleh ya. Kenapa? Ini zikrullah. Kalau zikrullah nggak boleh disingkat. Tapi kalau yang lain silahkan mau disingkat juga nggak masalah. Nah, ini disingkat. Ada sana, ada ana, ada fani, ada ani. Nah, di sini disingkat. Haddatsana Abu Bakrin Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid Al-Wasiti qala sana. Sana itu artinya haddatsana. Beliau mengatakan haddatsana Sa'id bin Zaid an Abi Hamzah an Ibrahim an Alqamah an Abdullah. Sa'id bin Zaid telah meriwayatkan kepada kami dari Abu Hamzah, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, yakni Ibnu Mas'udin, yang dimaksud dengan Abdullah bin Mas'ud. Rata-rata kalau misalkan riwayat ini berkaitan dengan Al-Quran, itu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau misalkan riwayat ini berkaitan dengan tafsir, Abdullah adalah Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas itu mufassirul Quran. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud ini adalah qari'ul Quran, salah seorang qari'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengatakan, la tanturuhu nasrad daqal wa la tahudduhu hadha syi'ra ifu inda ajaibihi wa harriku bihil quluba wa la yakun hammu ahadikum akhir surati. Kata Abdullah bin Mas'ud, la tanturuhu nasrad daqal, janganlah kalian menghambur-hamburkan Al-Quran sebagaimana kalian menghambur-hamburkan dakol. Dakol itu adalah tangkup yang berada di kurma yang sudah mengering. Jadi kurma itu kan mengering. Nah, kurma yang mengering itu di ujungnya ada tangkup. Tahu tangkup? Apa kalau kita bilang tuh ya? Cabang. Nah, kemudian dia tempat menempel kurma itu. Di ujungnya, apa itu namanya kalau kita? Apa namanya? Nggak tahu ya? Itu loh kurma. Nah, kurma itu kan ada sampahnya di ujung tuh, tempat nempelnya tuh. Nah, kita bilang tangkup ya. Iya. Kalau kelapa juga ada kan? Nah, kelapa itu kan ada manggarnya, bercabang dia. Nah, di ujungnya itu ada seperti bulat. Nah, nempel tuh kelapa itu di situ. Ah, itu. Paham ya? Ya. Kemudian beliau mengatakan, wala tahuddu hadza sya'ra, dan janganlah kalian melewati Al-Quran sebagaimana kalian membaca syair. Kifu inda ajaibihi, hendaklah kalian berhenti ketika kalian membaca keajaiban-keajaiban Al-Quran. Waharriku bihil quluba, hendaklah kalian gerakkan hati-hati kalian dengan Al-Quran. Wala yakun hammu ahadikum akhir surati, maka janganlah kalian jadikan cita-cita kalian, keinginan kalian adalah akhir daripada surah yang dibaca. Ini pesan dari Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, jangan kita menghambur-hamburkan Al-Quran sebagaimana kita menghambur-hamburkan tangkup daripada kurma yang sudah mengering. Jadi kurma itu kalau sudah mengering, itu kemudian kita angin supaya sampahnya bersih. Sampahnya itu yang dikatakan dakol tadi. Apa maknanya di sini? Baca Al-Quran harus dengan cara tartil. Waratil Qur'ana tartila. Hendaklah kalian baca Al-Quran secara tartil.
pas tajwidnya, cocok dengungnya, panjang pendeknya, dan demikian pula lafal-lafalnya. Dibaca secara tartil, bukan berhamburan. Nah, orang yang membaca Al-Quran tapi nggak beraturan, melanggar kaidah-kaidah tajwid, tidak memperhatikan bagaimana lafal-lafalnya, ini sama seperti orang yang menghambur-hamburkan sampah tadi. Dihambur-hamburkan sampah tadi. Itu sama seperti orang-orang yang baca Al-Quran dan cara membacanya dengan cara yang cepat tanpa adanya kaidah-kaidah yang dibenarkan dalam pembacaan Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran itu sesuai dengan tajwid, panjang pendeknya 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat. Itu tujuannya supaya cara tartil, dan kita membaca supaya cara tartil supaya tidak cepat, supaya kita bisa memperhatikan makna-maknanya itu, bisa menghayati makna-makna kandungannya. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, wala tahuddu hadza syi'ra, jangan kalian melalui Al-Quran, baca Al-Quran sebagaimana kalian membaca syair. Bagaimana kita membaca syair? Syair dibacakan pada umumnya hanyalah dalam rangka untuk menjadi hiburan. Jadi Al-Quran itu Pak, kita dengarkan, disetel, murotal, itu bukan sebagai hiburan, karena sebagian orang menganggap bahwasanya Al-Quran ini adalah hiburan. Setel Al-Quran tatkala sepi, hiburan. Naik mobil setel Al-Quran biar nggak ngantuk. Itu bukan tujuan kita baca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Al-Quran itu nggak sama dengan syair, nggak sama dengan syair. Kalau bangsa Arab zaman dahulu, iya, Al-Quran itu mereka buat untuk hiburan. Dan ini menjadi kebesaran dari bangsa Arab. Itu makanya orang-orang Melayu yang mereka lebih dekat ke Arab itu suka berpantun, ya kan? Karena pantun itu memang diambil sejarahnya dari bangsa Arab. Puisi, saja namanya, syair, dengan segala macam bentuk-bentuknya itu. Jadi Al-Quran itu bukan syair, bukan alat sebagai manusia untuk mendapatkan hiburan. Akan tetapi Al-Quran adalah merupakan kalam Allah yang seseorang membaca Al-Quran per hurufnya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan disamakan baca syair dengan baca Al-Quran, baca Al-Quran dengan baca syair. Nah, lalu bagaimana kita membaca Al-Quran ini? Kifu inda ajaibihi, berhenti kalian, perhatikan. Ketika memperhatikan ada keagungan-keagungan, keajaiban-keajaiban yang diterangkan dalam Al-Quran itu. Berapa banyak hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang membuat kita kagum dengan Al-Quran. Berapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Perhatikan, berhenti. Waharriku bihil quluba, dan kemudian kata beliau, gerakkanlah hatimu dengan Al-Quran. Jadi hati ini perlu digerakkan, menggerakkannya dengan Al-Quran. Nah, orang-orang yang mereka memiliki hati yang mati, orang-orang yang memiliki hati yang berpenyakit, nah ini perlu dibacakan kepada mereka Al-Quran. Telah terbukti Al-Quran menghidupkan jiwa yang mati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, kafir, orang yang paling benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang terdepan yang ingin membunuh Nabi, tapi hanya dengan dibacakan surah Thaha 1-2 ayat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab. Fudail bin Iyad itu adalah seorang penjahat besar di zamannya. Hanya dibacakan 1-2 ayat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga namanya Abdullah bin Iyad. Abdullah bin Iyad, beliau digelar dengan sebutan orang yang mati. Nah, digelar dengan sebutan orang yang mati karena Abdullah bin Iyad ini mati hanya gara-gara membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah berapa banyak manusia yang mereka memiliki hati yang mati, setelah dibacakan Al-Quran maka hati mereka pun menjadi hidup. Ini fungsi kita baca Al-Quran.
Kita fungsi membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran untuk menghidupkan hati-hati kita yang mati atau menghidupkan hati-hati kita yang tandus supaya subur. Wala yakun hammu ahadikum akhir surah. Jangan jadikan cita-cita kalian, keinginan kalian adalah membaca akhir surat. Artinya apa? Jangan sampai ketika kita baca Al-Quran, kemudian muncul dalam perasaan kita, ayo cepatlah selesai. Kapan nih, berapa lembar lagi nih khatam juz 1, berapa lembar lagi khatam juz 2. Akhirnya cepat kita baca Al-Quran, sekian banyak aja yang dibaca, tapi tidak memberikan pelajaran bagi kita. Paham ya? Jadi tujuan kita membaca Al-Quran itu bukan berlomba-lomba mengkhatamkannya, tapi tujuan kita untuk membaca Al-Quran adalah memahaminya. Pertanyaannya, lalu kenapa Imam Syafi'i itu dalam 1 bulan kok bisa khatam 60 kali kalau bulan Ramadan? Kalau begitu kan bacaannya cepat kali tuh, ya? 1 bulan selama bulan Ramadan Imam Syafi'i khatam 60 kali. Cepat benar. Imam Ahmad rahimahullah itu dalam seminggu itu, dalam hari-hari biasa, dalam waktu 1 pekan itu khatam 2 kali Al-Quran. Malam sekali, siang sekali. Pertanyaannya, katanya kita diperintahkan jangan cepat-cepat baca Quran. Yang penting bagi kita memahaminya. Lalu kenapa mereka para ulama, mereka bisa khatam 1 bulan itu 60 kali, atau hari biasa ada yang bisa menghatamkan 1 bulan itu 8 kali? Kalau begitu kan bacanya cepat. Iya. Tapi mereka para ulama, mereka sudah memahami Al-Quran. Masalahnya kita ini yang belum memahami Quran. Kalau ulama bacaannya cepat, ya mereka karena mereka sudah faham dengan Al-Quran. Nah, kita yang belum faham Quran, maka orientasi kita ketika baca Al-Quran bukan sekedar baca, tapi tidak punya manfaat, tapi yang lebih penting bagi kita adalah memahami Al-Quran itu. Sampai sini paham Pak ya? Jadi usahakan kalau baca Al-Quran 1 ayat, lihat kandungannya apa. Baca 1 ayat lagi, fahami kandungannya apa. Loh, gimana kami Ustadz nih mau memahami Quran? Silakan beli buku tafsir. Ya. Baik. Riwayat yang berikutnya. Beliau mengatakan wa haddatsana Abu Bakrin aidan, Imam Al-Ajurri. Qala haddatsana Al-Hasan bin Muhammad bin Sabbah Az-Za'farani. Qala haddatsana Abdul Wahhab ibnu Atha. Qala sami'tu Aba Ubaidah An-Naji yaqulu innahu sami'al Hasan yaqulu ilzamu kitaballahi azza wa jalla wa tatabba'u ma fihi minal amthali wa kunu fihi min ahlil basari. Abu Bakar telah meriwayatkan kepada kami, beliau mengatakan Al-Hasan bin Muhammad bin Sabbah meriwayatkan kepada kami Az-Za'farani, beliau mengatakan Abdul Wahhab bin Atha telah meriwayatkan kepada kami. Beliau mengatakan, aku telah mendengar Abu Ubaidah An-Naji berkata bahwa beliau telah mendengar Al-Hasan, itu Al-Hasan Al-Basri. Jadi hadis ini disebut hadis maqtu' atau disebut dengan athar. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyatakan, alzimu kitaballah, hendaklah kalian berpegang teguh kepada kitab Allah, yaitu kepada Al-Quran. Alzimu kitaballah, artinya apa? Biasakanlah diri kalian mentadabburi dan merenungkan ayat-ayat Allah. Alzimu ilzamu kitaballah, hendaklah kalian berpegang teguh kepada kitab Allah. Artinya selalu mentadabburi, selalu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Wa tatabba'u ma fihi minal amthal. Nasihat beliau yang kedua, wa tatabba'u ma fihi minal amthal, dan kemudian tatabba'u, telitilah, perhatikanlah
permisalan-permisalan, contoh-contoh yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi kalau misalkan kita ini pingin bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran yang kita baca, yang pertama, kita harus berusaha untuk memahami ayat demi ayat. Yang kedua, setelah kita memahami ayat demi ayat, kita memperhatikan contoh-contoh yang Allah berikan dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Allah berikan contoh, sekian banyak contoh. Untuk contoh orang mukmin ada dalam Al-Quran. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Disebutkan kisah-kisah para nabi dan wali-wali Allah di situ. Nah, untuk contoh orang-orang yang kafir, Allah pun kemudian telah memberikan, dan demikian pula akibatnya. Allah berikan contoh di situ Qarun, diberikan contoh Fir'aun, diberikan contoh yang lainnya. Allah berikan contoh yang baik dan Allah berikan contoh yang buruk, yang kafir, yang musyrik, yang muwahhid, yang beriman kepada Allah. Para wanita pun diberikan contoh. Mana wanita yang mukminah di situ? Nabi Nuh punya seorang istri yang kufur kepada Allah. Nabi Lut punya seorang istri yang kufur kepada Allah. Diberikan oleh Allah, diterangkan kisahnya dalam Al-Quran. Demikian pula Allah juga menerangkan tentang kisah wanita-wanita yang salihah. Maryam disebutkan di situ. Aisyah secara tersirat disebutkan di situ. Asia istri Fir'aun disebutkan di situ. Ini contoh wanita-wanita yang mukminah. Enggak kurang-kurang, Pak. Allah memberikan contoh kepada kita yang baik dan akibat bagi kebaikan. Allah juga memberikan contoh kepada kita orang-orang yang buruk dan akibat dari keburukan. Perhatikan ini semua. Wa tatabba'u ma fihi minal amthal. Wa kunu fihi min ahlil basar. Kemudian nasihat beliau yang ketiga, wa kunu fihi min ahlil basar. Hendaklah kalian menjadi ahlul basar terhadap Al-Quran. Artinya apa? Orang yang memiliki pandangan, memiliki wawasan, memiliki ilmu karena sebab Al-Quran yang dibaca. Jadi kita membaca Al-Quran bukan sekedar baca lewat tanpa bisa mengambil faedah dan pelajaran. Tapi kita ketika baca Al-Quran, maka bacalah dengan mendapatkan ilmu di dalamnya. Karena ilmu itu cuma ada 3. Quran, hadis, dan fatwa para ulama. Nah, kita bisa mendapatkan ilmu lewat ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut sebagai ahlul basar. Thumma qala, kemudian Al-Hasan Al-Basri juga berkata, rahimallahu abdan arada nafsahu wa amalahu ala kitabillahi ta'ala fa in wafaqa kitaballahi hamidallaha wa asa'alahu ziyadata wa in khalafa kitaballahi jallat azamatuhu ataba nafsahu wa raja'a min qaribin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seorang hamba. Nah, Imam Hasan Al-Basri, beliau mendoakan hamba-hamba Allah yang mereka membaca Al-Quran. Ini doa beliau rahimahullah ta'ala. Jadi para ulama itu Masya Allah ya, dalam kitab-kitabnya itu mereka sering mendoakan kebaikan bagi pembacanya. Kita buka kitab Ushulus Salasah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab Ushulus Salasah itu enggak kurang-kurang doa yang diberikan kepada para pembaca. Dalam kitab Tauhid, di dalam kitab Qawaidul Arba, ini adalah merupakan adab dan akhlak para ulama ketika mereka memberikan doa mereka kepada murid-murid mereka. Kalimatut thayyibah, ucapan yang baik-baik. Nah, beliau mendoakan kepada para pembaca Quran, rahimallahu abdan, semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba. Hamba yang seperti apa ini? Aradu nafsahu wa amalahu ala kitabillah, seorang hamba yang pandai. Aradu nafsahu, untuk membandingkan dirinya dan membandingkan amalannya terhadap kitabullah, terhadap Al-Quran. Ini yang didoakan oleh beliau. Orang yang baca Quran
Setelah dia bisa memahami Al-Quran, dia bisa membandingkan antara dirinya dengan Al-Quran. Oh, ini ayat bicara tentang masalah jihad fisabilillah. Saya ini sudah termasuk belum nih dalam ayat fisabilillah ini? Oh, ayat ini berbicara tentang masalah kedermawanan. Saya ini sudah termasuk orang yang dermawan belum nih kira-kira? Oh, ayat ini berbicara masalah tawadhu, berbicara masalah rendah diri. Ini saya orang sombong atau sudah menjadi orang rendah diri? Jadi ketika kita baca Al-Quran, ini manfaatnya. Kita baca Al-Quran, kita bisa paham Al-Quran. Nah, dengan memahami Al-Quran, kita bisa membandingkan diri kita dengan isi Al-Quran itu. Coba kalau kita baca terus tanpa memperhatikan makna, ayat itu mengancam kita, nggak sadar. Ayat itu berbicara tentang kita, nggak sadar. Ayat itu mengkritik sifat sikap kita, nggak sadar. Tetap aja kita jadi orang buruk, jelek perangainya. Kenapa? Nggak sadar. Nih ayat rupanya mengancam kita. Nah, maka dengan mentadabburi Al-Quran, kita bisa membandingkan, ini saya sudah mengamalkan ayat ini belum nih? Fa'in wafaqa kitaballah hamidallah. Kalau misalkan dia ternyata sudah mencocoki kitabullah Al-Quran, lalu dia pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dia baca ayat Allah subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang telah mensucikan dirinya. Alhamdulillah, selama ini saya sudah berusaha untuk mensucikan diri, untuk menjauhi perbuatan yang buruk, adab-adab yang buruk, prasangka-prasangka penyakit hati yang buruk. Nah, ternyata dia sudah bisa mengamalkan amalan yang ada dalam ayat tersebut. Maka dia mengucap, إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Dia kumpulkan para pembaca Al-Quran di zaman Abu Musa Al-Asy'ari ini. Wahum qaribun min salasi mi'atin, mereka jumlahnya hampir mencapai 300 orang. Jumlah para qari yang dikumpulkan hampir mencapai 300 orang ketika itu di zamannya Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, kemudian di zamannya Hajjaj ibnu Yusuf juga para qari Al-Quran mereka dimuliakan. Jadi walaupun Hajjaj bin Yusuf ini seorang yang zalim, membunuh para sahabat, membunuh para tabi'in, membunuh para ulama, tapi ada sisi kebaikannya. Apa sisi kebaikannya? Beliau cinta dengan Al-Quran. Nah, di zaman beliau para qari'ul Quran, para pelajar Al-Quran ini dimuliakan, dibiayai oleh beliau. Maka Al-Quran yang sekarang ada di zaman kita itu bisa dibaca, Pak, karena ada harokatnya. Ini prakarsa Hajjaj bin Yusuf. Sebelum zamannya Hajjaj bin Yusuf
Al-Quran ada bentuk tapi tak ada baris. Alhamdulillah kita ya bersyukur kepada Allah. Kalau tak ada baris payah baca Al-Quran. Kenapa? Awak tak pandai bahasa Arab. Ya bisa nahwu sorof. Sementara orang yang bisa baca Al-Quran tanpa titik baris itu kan mereka para nahwi. Orang yang belajar ilmu nahwu. Sekarang kita nggak belajar nahwu pun bisa baca Al-Quran karena ada titik barisnya. Jadi di zaman Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengumpulkan hampir 300 para qori di zaman itu. Fa'azzamal Qur'ana, maka Abu Musa adalah orang yang mengagungkan Al-Quran. Wa qala, dan dia mengatakan, inna hadzal Qur'ana kainun lakum dhukhran wa kainun alaikum wizran. Abu Musa berpesan kepada para pembaca Quran, para santri ini, para hafizul Quran, beliau mengatakan sesungguhnya Al-Quran ini, kata beliau, kainun lakum dhukhran, akan memberi pahala kepada kalian, wa kainun alaikum wizran, dan akan menjadi dosa bagi kalian juga. Jadi Al-Quran itu bisa jadi pahala bagi kita, bisa jadi dosa juga bagi kita, ya. Oleh karena sebab itu maka hendaklah kita memperhatikan perkara ini, yaitu terkhusus dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini bisa menjadi kebaikan dan keburukan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر،
لا إله إلا الله. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kemudian beliau menyatakan fattabi'ul Qur'ana, maka ikutilah Al-Qur'an. Setelah beliau memberikan nasihat Al-Qur'an itu, kata beliau kepada para santri, beliau memberikan nasihat Al-Quran ini bisa jadi pahala bagi kalian, bisa jadi kebaikan, bisa jadi keburukan, bisa jadi dosa. Ini nasihat yang harus kita sampaikan kepada para santri penghafal Quran. Orang-orang yang belajar Al-Quran, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ini harus terus kita kumandangkan, kita suarakan, kita berikan nasihat ini kepada mereka. Karena nasihat ini adalah nasihat yang dilakukan Abu Musa al-Asy'ari di hadapan para qari'ul Quran di zaman itu. Menunjukkan ini penting sekali kita terangkan kepada mereka. Untuk apa mereka belajar Al-Quran? Untuk apa mereka menghafalkan Al-Quran? Untuk apa mereka mempelajari Al-Quran? Kata beliau, fattabi'ul Quran, maka ikutilah Al-Quran. Kalau kita pingin Al-Quran menjadi kebaikan bagi kita, ikuti Al-Quran. Wala yatabi'kum, jangan Al-Quran yang mengikuti kalian, tapi kitalah yang mengikuti Al-Quran. Bukan Al-Quran yang mengikuti kita, tapi kita yang berusaha mengikut Al-Quran itu. Itu baru Al-Quran sebagai pahala kebaikan bagi kita. Fa inna man ittaba'al Qur'an habata bihi ila riyadil jannah. Maka sesungguhnya siapa yang mengikuti Al-Quran, maka Al-Quran akan menggiring dia kepada taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang mengikuti Al-Quran, Al-Quran akan membimbing dia dan mengarahkan kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia akan taat kepada Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran itu. Wa man ittaba'ahul Qur'an zujja fi qafah. Sebaliknya siapa yang Al-Qur'an mengikuti dia, artinya apa? Al-Qur'an dijadikan alat untuk pemuas hawa nafsu dan juga keinginannya. Maka Al-Qur'an akan dilemparkan ke tengkuknya, faqadhafahu finnar, Allah pun akan melemparkan dia ke dalam api neraka. Ini berhati-hati. Mereka para penghafal Al-Quran, orang-orang yang belajar Al-Quran, tapi menjadikan Al-Quran untuk mengikuti hawa nafsu dan keinginannya tersebut. Kemudian dikatakan akhbarana Abu Muhammad Yahya bin Muhammad ibn Sa'id. Abu Muhammad Yahya bin Muhammad bin Sa'id mengkhabarkan kepada kami, akhbarana. Kalau tadi haddasana, beliau meriwayatkan kepada kami. Kalau akhbarona, beliau telah mengkhabarkan kepada kami. Bedanya apa tuh? Haddatsana, akhbarona. Perbedaannya apa di situ? Kalau dia haddatsana, itu guru yang membacakan, murid dengar. Itu namanya pakai riwayatnya haddatsana. Seperti kita ini, kan saya yang bacakan kitab. Nah, ini antum semua sebagai pendengar saja. Nah, kalau misalkan antum nanti meriwayatkan dari saya, meriwayatkan yang saya baca dari saya, itu pakainya haddatsana namanya ya. Pakainya haddatsana karena orangnya banyak. Kalau murid saya cuma satu, pakainya haddatsani. Nah, kalau akhbarona, ini murid yang membacakan, guru yang mendengar. Jadi metode belajar itu ada dua. Yang pertama metode arot namanya. Arot itu murid yang bacakan kepada guru. Yang kedua kiroah. Kalau kiroah, guru yang membacakan kepada murid. Nah, kalau kita ini namanya apa? Kiroah. Saya yang bacakan, antum dengar. Nah, antum nanti mengajarkan kepada orang lain. Nah, antum meriwayatkan dari saya, pakainya haddatsana.
Tapi kalau antum yang baca satu persatu, saya tes, Abu Zahra, antum baca. Bang siapa? Eka, baca. Nanti giliran baca. Nah, itu nanti kalau meriwayatkan namanya pakainya akhbarona. Kalau satu orang akhbaroni. Nah, Ustadz Kafi beliau belajar sama saya sendirian. Nah, beliau baca, saya dengarkan. Itu nanti kalau meriwayatkan dari saya namanya akhbaroni karena sendirian dia. Tapi kalau banyak-banyak seperti ini pakainya akhbarona. Paham ya? Ini bedanya antara akhbarona dengan haddatsana. Seperti itu. Kemudian dikatakan Annal Husainu ibnul Hasan al-Marwazi ana akhbarana, singkatan tadi. Al-Husain bin Hasan al-Marwazi telah mengkhabarkan kepada kami, berarti baca, muridnya yang baca. Ana ibnul Mubarak mengkhabarkan kepada kami, beliau mengatakan akhbarana Salim al-Makki, Salim al-Makki mengkhabarkan kepada kami Anil Hasan dari Hasan al-Basri, beliau mengatakan man ahabba an ya'lama ma huwa falya'rid nafsahu 'alal Qur'ani. Kata Hasan al-Basri, barang siapa yang pingin, barang siapa yang mau tahu bagaimanakah kondisi dia, barang siapa yang ingin, barang siapa yang mau mengetahui bagaimana kondisi diri dia, apakah dia orang baik atau tidak, falya'rid nafsahu 'alal Qur'an, hendaklah dia bandingkan dirinya dengan Al-Qur'an. Kita kan nggak pernah merasa diri kita buruk, mana ada di antara kita yang mengaku dirinya buruk, semua kita mengaku dirinya baik, ya kan? Nah, jarang di antara kita yang mengaku menyadari dirinya orang buruk, jarang. Kalaupun misalkan kita mengaku dirinya orang buruk, itu sekedar di lisan saja. Insya Allah Ustadz, saya memang futur, gak lagi datang ke pengajian, sholat jamaah pun dah males, macam-macam. Tapi kan cuma sekedar omongan saja. Ya seharusnya dia merubah diri, harusnya. Tapi kan orang merasa dirinya buruk, cuma di lisan saja. Yang benar-benar jujur merasa dirinya buruk, jarang. Nah, oleh karena sebab itu, orang yang mengerti bahwasanya kita adalah orang yang buruk adalah saudara kita, teman kita, sahabat kita. Ini pentingnya kita bersahabat, ini pentingnya kita berteman. Kita akan tahu keburukan kita, diri kita, ini kejelekan kita kalau misalkan ada teman kita yang mengkritik kita. Maka kita ini jangan suka dipuji, tapi sukalah ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita. Suka kita kalau misalkan ada orang yang mengkritik diri kita. Di zaman sekarang ini orang lebih banyak punya penyakit hati dibandingkan orang yang hatinya sehat. Kenapa orang di zaman sekarang ini lebih banyak yang hatinya sakit dibandingkan hatinya sehat? Karena orang lebih suka untuk dipuji. Padahal yang namanya pujian ini adalah virus yang membuat hati kita menjadi sakit. Hati itu sehat, kalau sudah dipuji langsung jadi sakit. Jadi yang namanya pujian adalah penyakit hati. Sementara kita semua, tidak ada di antara kita satu orang pun yang kita tidak suka untuk dipuji. Semua suka untuk dipuji. Padahal itu adalah penyakit. Nah, buktinya apa? Gak pernah di antara kita ketika dipuji kemudian kita menjadi marah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada seseorang memuji kita, apa perintah Rasulullah? Ya, lempar itu mulutnya pakai batu, lempar mulutnya pakai tanah. Perintah Rasulullah. Suruh dilempar pak mulutnya pakai tanah, disumbat mulutnya pakai tanah. Ketika ada orang yang memuji kita, kenapa? Memang pujian itu berbahaya. Jadi hati menjadi sakit ya. Nah, jadi orang di zaman sekarang ini lebih banyak memiliki hati yang sakit. Kenapa? Rata-rata orang itu suka dipuji, sementara pujian itu membuat menjadi sakit. Dan sementara nasihat itu adalah obat. Tapi orang di zaman sekarang ini dinasehati malah balik nasehati pula dia. Dinasehati marah dia. Alah, kayak kau udah bagus saja, kau pun sama ya sama aku.
dan begitu seterusnya. Nah, orang di zaman sekarang ini nggak suka dia untuk dinasihati. Kenapa? Nasihat itu adalah obat. Yang namanya obat nggak ada obat itu manis rasanya. Tidak ada yang namanya obat itu lezat nikmat rasanya. Semua obat pasti terasa pahit, tapi membuat hati kita menjadi sehat. Nah, oleh karena sebab itu, maka di sini dikatakan bahwasanya kadang manusia nggak tahu bagaimana kondisi dirinya baik atau buruk. Kenapa? Karena jarang orang-orang yang memberikan nasihat kepadanya. Maka oleh karena sebab itu, falya'rid nafsahu 'alal Qur'an. Kalau dia ingin tahu dia orang baik atau tidak, silahkan dirinya bandingkan dengan Al-Qur'an. Ini ayat tentang sedekah sudah saya amalkan belum? Ayat yang berkaitan dengan jihad fisabilillah sudah diamalkan atau belum? Ayat yang berkaitan dengan iqamatus shalah sudah kita amalkan belum? Hubungan baik dengan tetangga sudah kita amalkan belum? Baik kita kepada istri, kepada anak sudah kita amalkan belum? Birrul walidain sudah kita amalkan belum? Bandingkan kondisi diri kita dengan setiap ayat-ayat yang kita baca. 6.000 ayat lebih Al-Quran. Coba cek nanti di antara 6.000 tersebut sudah berapa ayat yang sudah bisa kita amalkan, dan kemudian berapa ayat yang belum bisa kita amalkan. Silahkan cek. Kalau ternyata lebih banyak yang belum bisa kita amalkan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, oh berarti kita masih jelek, masih buruk. Perlu ditingkatkan dalam pengamalkan Al-Quran tersebut. Ini rumus bagaimana kita tahu kita orang baik atau tidak, maka bandingkan dengan Al-Quran. Kalau ternyata secara rumus kita sudah menjadi orang baik, fahamidallah, ucapkanlah alhamdulillah, puji kepada Allah. Kalau ternyata belum, celak diri kita sendiri untuk bisa mengamalkan Al-Quran itu. Kemudian riwayat yang berikutnya, haddatsana Abu Muhammad aidan. Abu Muhammad Yahya bin Muhammad bin Sa'id juga meriwayatkan kepada kami. Beliau mengatakan haddatsana Al-Husainu, Husain meriwayatkan kepada kami. Beliau mengatakan haddatsana Abdullah meriwayatkan kepada kami. Haddatsana Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Abdul Malik bin Abi Sulaiman meriwayatkan kepada kami an Atha wa Qais bin Sa'din, dari Atha dan Qais bin Sa'ad, an Mujahidin, dari Mujahid, fi qaulillahi ta'ala, ketika Mujahid mentafsirkan ayat Allah, yatlunahu haqqa tilawati, surah Al-Baqarah 121. Dalam surah Al-Baqarah 121 Allah menyatakan alladzina, apa tuh? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, lalu mereka membaca Alkitab itu dengan sebenar-benarnya bacaan. Nah, sekarang permasalahannya, yang dikatakan sebenar-benarnya bacaan itu apa? Dikatakan oleh Mujahid, ya'maluna bi haqqa amalihi, orang yang bisa mengamalkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya pengamalan. Ternyata yang dikatakan membaca Al-Quran yang benar itu bukan hanya sekedar, oh ini idgham, ini iqlab, ini izhar, ini tarkik, ini tarkhim, ini bacaan wasal, oh ini harus berhenti. Bukan itu yang dikatakan baca Al-Quran dengan benar, tapi yang namanya membaca Al-Quran dengan benar, mengamalkannya. Paham Pak ya? Jadi tugas kita itu bukan belajar tahsin saja. Ini baru kelas 1 TK. Ya, karena TK itu kan belajar Al-Quran. Nah, kalau misalkan realitas kita belajar Al-Quran sekedar tahsin, setelah dapat sertifikat berhenti nggak belajar, maaf cakap, ini baru jadi anak TK Pak, belum jadi ustadz. Ya, jadi kalau misalkan ada orang belajar Al-Quran dapat sertifikat bisa mengajarkan tahsin, nah, ini baru bisa mengajar anak TK, baru sekelas anak TK. Ada tingkatan-tingkatan berikutnya yang harus kita pelajari, mempelajari maknanya, mentadaburinya, sampai akhirnya bisa mengamalkannya. Ini finishnya, ini finalnya, bisa mengamalkan Al-Quran.
Jadi kalau misalkan kita sudah bisa mengamalkan Al-Quran, barulah dikatakan kitalah orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan setelah bisa mengamalkan Al-Quran itu. Jadi kata Mujahid, ya'maluna bi haqqa amalihi, orang yang benar-benar membaca Alkitab Al-Quran adalah orang yang benar-benar bisa mengamalkannya. Akhbarana Abu Abdullah Ahmad bin Al-Hasan bin Abdul Jabbar As-Sufi. Abu Abdullah Ahmad bin Al-Husain bin Abdul Jabbar As-Sufi meriwayatkan kepada kami, mengkhabarkan kepada kami. Beliau mengatakan, haddatsana Syuja' ibn Makhladin. Syuja' bin Makhlad telah meriwayatkan kepada kami. Beliau mengatakan, haddatsana Abu Muawiyah Ad-Dharir. Abu Muawiyah Ad-Dharir telah meriwayatkan kepada kami. Beliau mengatakan, haddatsana Abdul Rabbih ibnu Aiman. Abad bin Rabbih ibnu Aiman meriwayatkan kepada kami dari Atha. Beliau mengatakan, innamal Qur'anu ibarun, sesungguhnya Al-Quran itu adalah merupakan ibrah. Ibrah itu adalah ibar, ungkapan-ungkapan yang mengandung pelajaran-pelajaran. Kemudian dikatakan wa qabila an al-qura wa qabla an al-qura akhlaqa ahli al-Quran. Nah, sebelum saya menyebutkan akhlak-akhlaknya para ahlul Quran, jadi berapa kali pertemuan kita? Sudah berapa kali nih? Ini pertemuan ke berapa? 7. Ya. Begitulah. Ya dihitung ya. Ya, kurang lebih 7 ya. 6 atau 7. Jadi 7 pertemuan dari mulai awal sampai sekarang, ternyata kita baru baca muqaddimah ya. Baru membaca muqaddimah, belum masuk kepada materi inti dari penulisan kitab ini. Maka di sini diterangkan wa qabla an adzkura akhlaqa ahli al-Quran, sebelum aku di sini menjelaskan menyebutkan akhlaknya para ahli al-Quran, wa mayanbaghi lahum an yata'addabu bihi, dan kemestian-kemestian yang mereka beradab dengannya, al-quru fadla hamalatil Quran. Nanti aku akan menjelaskan dulu tentang keistimewaan para pengusung Al-Quran. Apa tujuannya? Liyarghabu fi tilawatihi, agar mereka para pembaca punya semangat di dalam membaca Al-Quran. Wal amali bihi, agar mereka punya semangat dalam mengamalkannya. Wa tawaddu'i liman ta'allamu minhu, dan supaya mereka merendahkan diri terhadap guru-guru mereka, itu yang mereka belajar darinya, guru-guru mereka. Au allamuhu, atau terhadap orang-orang yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka itu. Jadi ini muqaddimah dari Imam Al-Juri rahimahullahu ta'ala, bagaimana seharusnya mereka orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu seperti apa, Al-Quran itu mau diapakan, bagaimana kita menyikapinya. Setelah itu baru kemudian beliau menjelaskan nanti keistimewaan para pengusung Al-Quran. Baru kemudian beliau menjelaskan akhlak para pengusung Al-Quran. Dan di akhir pembahasan beliau juga akan menjelaskan akhlak-akhlak yang semestinya tidak dimiliki oleh salah seorang di antara ahlul Quran itu. Wafillah hazinallahu hayakum, yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Ya, Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Sudah disebutkan oleh beliau rahimahullah tadi, fattabi'uhu wa la yattabi'kum. Ikuti Al-Quran, maka Al-Quran menjadi pahala. Jangan Al-Quran yang mengikuti kalian. Nah, kalau Al-Quran yang mengikuti kita, maka Al-Quran menjadi dosa. Artinya apa? Artinya Al-Quran yang mengikuti kita, Al-Quran ini kita jadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan duniawi bagi kita semua. Kalau ada ayat-ayat yang cocok, pakai. Tapi kalau kita nggak cocok, singkirkan. Ayat yang menguntungkan, lakukan. Ayat yang merugikan usaha kita, merugikan kedudukan kita, meragukan pekerjaan kita,
merugikan pekerjaan kita, singkirkan. Ini Al-Quran bukan menjadi kebaikan bagi kita, tapi Al-Quran menjadi dosa. Jadi Al-Quran itu menjadi dosa ketika Al-Quran kita paksakan untuk mengikuti keinginan kita. Sebagaimana bahwasanya Al-Quran ini dijadikan oleh sebagian orang untuk mengikuti hawa nafsu dan keinginan mereka. Musim kampanye laku ayat Allah Subhanahu wa taala. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta syajarah. Di bawah pohon. Wah, ini beringin. Nah, mentang-mentang partainya PDI, Banteng, pakai surah Al-Baqarah. Macam-macam ya. Ini namanya apa? Menggunakan Al-Quran untuk mengikuti apa? Hawa nafsu dunia. Ini enggak diperbolehkan. Jadi kita Al-Quran itu kita baca, kita pelajari, cocok atau enggak cocok dengan kita, merugikan atau menguntungkan bagi kita, tetap kita mengikuti Al-Quran. Bukan Al-Quran yang dipaksa-paksakan untuk mengikuti kehendak dan kemauan kita. Karena kadang-kadang kemauan kita ini enggak sama dengan kemauan Al-Quran itu. Ayat yang lain? Tidak ada. Ada Pak? Nampaknya pada bingung. Ya, tanya aja bingung, bagaimana ditanya nanti? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا